Kalau ditanya ini kan mainan, hiburan, dan lain semacam sebagainya. Padahal nih saya akan mengangkat dulu namanya lato, lato. Lato katanya ya. Kalau saya ingat lato itu kalau to, lata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru mampir di channel ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau mereaksi tentang video lato-lato. Video ini sebenarnya sudah banyak direaksi juga oleh YouTuber muslim lainnya. Jadi ada seorang bapak-bapak yang mengatakan bahwa bermain lato-lato itu haram karena dia menggunakan dalil cocok logi gitu ya. Jadi disamakan lato-lato dengan Lata dan Uzza, yaitu nama sesembahan orang kafir di zaman dahulu. Mereka menyebutnya Lata dan Uzza. Teman-teman, kita tuh harus berhati-hati ya ketika mau mengharamkan sesuatu. Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah halalkan. Begitu juga sebaliknya ya, jangan sampai kita menghalalkan sesuatu sebenarnya Allah haramkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan kepada kita semua dalam surah An-Nahl ayat 116 sampai 117. Orang-orang yang berdusta mengenai halal haram itu disebutkan tidak akan beruntung, karena memang mengharamkan sesuatu bukan semau-mau kita ya, bukan sesuka nafsu kita. Nggak suka sama ini haram, nggak suka sama itu haram, nggak gitu juga konsepnya teman-teman. Tapi coba kita dengarkan dulu nih penjelasan dari bapak-bapak ini ya, yang katanya lato-lato itu sama dengan Lata dan Uzza ya. Oh ya, cukup kita simak aja, bapak-bapak ini tidak perlu kita menghujatnya ya, karena mungkin tujuan bapak-bapak ini juga baik ya. Coba kita simak dulu videonya. 1, 2, 3. Kalau ditanya ini kan mainan, hiburan, dan lain semacam sebagainya. Padahal nih saya akan mengangkat dulu namanya lato, lato. Lato katanya ya. Kalau saya ingat lato itu kalau to, lata. Lam, kalau to itu Jawa ya, lato. Kalau di tak, lata. Lata itu sudah ada yang mengklaim. Siapa Lata? Lata itu adalah patung Lata, dewa Lata ya, Lata wa Uzza. Nah ini apa itu Lata? Lata itu adalah seruan bang, seruan panggilan. Kalau kita mau tahu mah yuk beli cuma 10.000, yuk beli 10.000 lato. Ternyata kalau kita mau kaji, kalau kita mau fikir lato-lato itu dari bahasa lata, ayo lata gitu. Abu Jahal dulu begitu memanggilnya. Abu Jahal nih, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya memanggil, ayo pada hari ini kita lata, Uzza, sembah dewa, seperti panggilan sholat. Seperti Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilan lata. Yo sembah kita dewa, yo sembah dewa yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kita. Dulu Abu Jahal, sekarang muncul lagi nih. Ini Dajjal, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Bahkan lato-lato juga disebut Dajjal teman-teman ya. Itulah tadi ungkapan dari bapak-bapak tersebut. Saya juga tidak tahu dasar apa yang digunakan oleh bapak-bapak tersebut. Mungkinkah dia punya catatan sejarah yang mana itu memang sudah valid, catatan sejarahnya bahwasanya lato-lato itu adalah Lata dan Uzza atau segala macamnya. Tapi kalau saya melihat ini lebih kepada cocok logi yang digunakan oleh bapak ini ya. Sebenarnya teman-teman, sebutan lato-lato itu berasal dari bahasa Bugis Makassar. Sekali lagi saya ulang ya, bahwasanya lato-lato itu berasal dari bahasa Bugis Makassar. Ini saya mengutip sebuah berita atau website dari Detik Sulsel. Di sini disebutkan dosen sastra daerah Bugis Makassar dari Universitas Hasanuddin, Dr. Firman Saleh menjelaskan orang Makassar menyebut lato-lato karena permainan tersebut menimbulkan suara ketukan. Jadi kalau ada dua benda yang berbenturan lalu menimbulkan bunyi, dalam bahasa Bugis Makassar disebut lato-lato. Saya sendiri sebenarnya teman-teman bersuku Bugis. Almarhum ibu dan bapak
bapak saya adalah orang Bugis asli. Jadi saya tahu betul itu. Lato-lato bukanlah dari bahasa Lata dan Uzza seperti apa yang dijelaskan oleh bapak-bapak itu tadi. Sebagai orang Bugis ya cukup tersinggung juga ya. Kok bisa bahasa Bugis lato-lato disamakan atau dicocok logikan Lata dan Uzza, yang mana itu adalah penyembahan orang-orang kafir di zaman dahulu. Sebaiknya jangan terlalu banyak cocok logi, jangan terlalu banyak prasangka buruk ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah mengingatkan kepada kita semua. Rasulullah pernah bersabda, hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Artinya teman-teman, orang yang banyak berprasangka buruk itu lebih besar kemungkinan berbohong. Atau bahasa lainnya, orang yang terlalu banyak cocok logi mengenai keburukan itu besar kemungkinan atau besar potensinya bisa mendatangkan dusta dari cocok logi tersebut. Namun apakah lato-lato beneran haram? Ya, secara spesifik tidak ada hukum yang menyebutkan bahwasanya bermain lato-lato itu haram. Artinya main lato-lato itu hukum asalnya ya boleh-boleh saja gitu ya, seperti permainan pada umumnya. Tapi kemudian lato-lato itu juga bisa jadi haram teman-teman, jikalau dalam permainan lato-lato itu ternyata ada unsur yang membuat permainan lato-lato tersebut jadi haram. Contohnya misalnya buat turnamen lato-lato di mana di sana ada unsur perjudiannya, maka ya haram lah jadinya main lato-lato tersebut. Haramnya bukan semata karena lato-latonya, tapi karena ada unsur perjudiannya. Termasuk juga kalau lato-lato itu menjadikan orang tersebut lalai menjalankan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya ya seperti sholat dan lain sebagainya, yaitu tentunya lato-lato tersebut menjadi haram. Juga termasuk kalau misalnya lato-lato ternyata membahayakan untuk orang banyak, nah itu juga menjadi haram tentunya. Namun dalam hal berbahaya ini juga perlu dilihat dari sekian juta orang yang main lato-lato, berapakah yang kecelakaan. Kalau misalnya mayoritas orang yang main lato-lato itu banyak yang kecelakaan, maka ya tentunya menjadi haram karena membahayakan. Memang lebih baik kita meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bermanfaat. Teman-teman, mari sama-sama kita menghilangkan kebiasaan buruk di negara kita, yaitu mencocok logikan sesuatu menjadi hal yang buruk dan lain sebagainya, membuat seram, membuat horor dan lain sebagainya. Lato-lato ini sendiri banyak yang mencocok logikan dengan Illuminati, dengan Yahudi, Freemason dan lain sebagainya. Hadis tadi yang sudah kita lihat bahwasanya orang yang banyak berprasangka buruk, orang yang banyak mencocok logikan sesuatu itu besar potensi menghadirkan dusta dalam hal tersebut. Dan biasanya kedustaan itu kan akan ditutupi atau bahkan ditambahi dengan kedustaan-kedustaan lainnya. Ya akhirnya timbul yang namanya pembodohan publik. Ingat, tidak semua orang yang nyimak sosial media itu adalah yang tinggi SDM-nya. Banyak orang-orang awam. Saya pribadi pun juga masih sering ya tergiring dengan info-info hoax di sosial media ya. Jadi sama-sama kita menghentikan ini semua. Informasi memang banyak di sosial media, tapi memverifikasi benar atau tidaknya info itu yang kesulitan ya kita saat ini. Inilah problem sosial media saat ini teman-teman ya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.